Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, ada yang bilang lagi hari ini? Ada semua Ibu? Oke, untuk memperjelas Ibu ambil absen dulu. Hilaria Sanse? Ada Bu. Daniela Densidiku? Hadir Ibu. Maria Ermelina Budi? Hadir Bu. Ya, jadi hadir semua ya? Ya Ibu. Tingkatkan terus kehadiran kalian. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini temanya tentang indahnya negeriku dan subtemanya keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran, berdasarkan tes yang telah didiskusi, siswa mampu menjelaskan tentang kewajiban sebagai warga terhadap lingkungan. Kedua, setelah menggali informasi dari tes, siswa mampu menemukan contoh kewajiban sebagai warga terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalin proses fotosintesis. Bahan makanan yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, tetapi untuk manusia dan hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungan. Jadi anak-anak, di sini Ibu sudah sediakan media. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Bunga matahari, Bu. Bunga matahari, Bu. Iya. Kucing. Iya, ini hewan. Iya, hewan itu tahu. Ya. Itu apa sudah? Kelinci. Oh iya, kelinci. Kalau ini? Buaya, Ibu. Melin, ini apa Melin? Komodo, Ibu. Buaya, Ibu. Iya. Ini tanaman hias, bunga, Ibu. Iya. Pohon itu. Kalau ini apa? Wortel. Itu kayak pernah makan wortel. Wortel, sampingnya lobang tuh. Kalau ini? Bunga tanaman hias. Ya, bunga matahari. Jadi anak-anak, di sini Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan hewan dan tumbuhan di sekitar kalian? Keadaan hewan dan tumbuhan di sekitar kami itu ya sekarang tuh banyak hewan yang punah, Ibu. Dari ayam tuh tumbuh-tumbuhan banyak yang rusak. Iya, apalagi? Sudah Ibu. Sudah. Ya. Ya, Ibu mau tanya lagi, mengapa hewan dan tumbuhan di sekitar kita semakin berkurang kelestariannya? Karena mereka menebang hutan, menebang pohon secara liar, Ibu. Apalagi? Kalau hewan? Berburu hewan secara liar. Iya. Untuk memperjelas, Ibu akan jelaskan lagi. Mengapa hewan dan tumbuhan di sekitar kita semakin berkurang kelestariannya itu karena menebang pohon atau memburu hewan di sembarangan dan tidak menjaga keindahan alam. Baik anak-anak, ada yang senang membaca teks cerita? Saya Ibu, baca. Oh iya, Densi silakan maju depan. Keindahan alam negeriku. Indonesia dikenal sebutan Zamrud Khatulistiwa. Indonesia adalah negara yang dilintasi garis Khatulistiwa. Indonesia memiliki banyak tempat yang terkenal dengan keindahan serta kekayaan alam. Keindahan alam di Indonesia membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tempat-tempat tersebut menjadi objek wisata yang terkenal seperti Gunung Bromo, Pulau Raja, Raja Ampat, Danau Toba, hutan Kalimantan, serta sawah berundak di Tabana. Pulau Balim. Setiap tempat memiliki kekayaan alam yang terdiri atas sumber daya alam hayati seperti keanekaragaman hewan dan tumbuhan dan sumber daya alam hayati seperti keindahan pantai, danau, dan pegunungan. Untuk melestarikan keindahan alam dan sumber daya alam negeri kita, diharapkan semua rakyat Indonesia memiliki perilaku atau sikap cinta tanah air. Ikut menjaga keindahan alam dan mengelola kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan bijaksana sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Iya, sudah? Sudah Ibu.
Ya, terima kasih untuk Densi. Tepuk tangan dulu. Sudah bisa dengar semua tadi yang Densi baca? Bisa, Ibu. Oke, kalau sudah bisa dengar semua, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi tentang sikap apa yang bisa dilakukan agar hewan dan tumbuhan tersebut bisa dilestarikan. Ibu akan membagikan LKS untuk diskusi. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi. Kewajiban manusia terhadap lingkungan. Sikap agar hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan. Pertama, cinta tanah air. Kedua, tidak menebang pohon atau memburu hewan sembarangan. Ketiga, membuat penangkaran agar hewan tersebut dapat berkembang biak. Ya, tepuk tangan untuk Densi dulu. Sekarang dari Ila. Sikap agar hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, ikut menjaga keindahan alam. Yang ketiga, melindungi hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, menanam kembali atau melakukan penghijauan. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi jawaban dari kalian semua itu tadi benar. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi untuk memperjelas, Ibu akan menjelaskan tentang sikap yang bisa dilakukan agar hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan. Yang pertama tadi, cinta tanah air, ikut menjaga keindahan alam, mengelola kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan bijaksana sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, tidak menebang pohon atau memburu hewan sembarangan, melindungi hewan dan tumbuhan langka, penanaman kembali atau memperbanyak tanaman yang telah dimanfaatkan, membuat penangkar agar hewan tersebut dapat berkembang biak, membuat cagar alam dan membuat swaga marga satwa. Sudah bisa paham semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah bisa paham semua, pasti kalian bisa menjawab kewajiban manusia terhadap lingkungan. Kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan itu bagaimana? Menanam pohon, Ibu. Menanam pohon. Apa lagi? Melindungi kita Melindungi hewan dari apa juga? menjaga dan melestarikan lingkungan. Iya, apa lagi? Melakukan penghijauan dan revitalisasi. Ya, Membersihkan lingkungan yang kotor. Melakukan gerakan hemat energi. iya baik. Bisa semua ya? Ya, Ibu. Oke. Jadi anak-anak sudah bisa paham semua toh? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa paham semua, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan? Ada yang bisa? Coba Desi, materi tadi tentang apa? Tentang pelestarian kekayaan negeri. Keanekaragaman hewan dan Tumbuhan. Sikap apa saja yang bisa dilakukan? Cinta tanah air. Apa lagi? Melakukan revitalisasi atau Iya. penghijauan. Apa lagi? Membersihkan lingkungan yang kotor. Iya. Melindungi dari apa sih? Yang suatu Marga satwa. Membuat swaga marga satwa. Jadi anak-anak sudah bisa paham semua toh? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa paham semua, jadi materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Ya, Ibu. Maaf, Ibu. Ya,